Baik Bu, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Esi yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini, sebelum saya masuk ke tujuan dan tindakannya, di sini saya ingin mengetahui dan kita sebut terlebih dahulu. Ya, Baik, nama Ibu siapa? Rosina, Umur, 27, alamat, Jalan Bondowoso, pendidikan terakhir, SMA, agama Ibu, atau Islam, nama suami Ibu, Hari Hadi, alamat, Bondowoso, umur, 30, pendidikan terakhir, SMA, agama. Islam. Oh iya, kayak gitu. Nah, sebelum saya masuk ke tujuan dan tindakannya, di sini saya ingin mengetahui tujuan Ibu datang ke sini untuk apa? Ya, saya di sini ingin mengkonsultasikan tentang laktasi. Oh baik Bu. Nah, sebelum masuk ke tindakan di sini, saya akan menjelaskan prosedur dan tujuannya. Di sini, laktasi itu bertujuan untuk meningkatkan ASI eksklusif sampai usia 2 tahun dengan teknik yang baik dan benar. Dengan teknik menyusui yang benar dapat meningkatkan produksi ASI. Merekomendasikan pemberian ASI eksklusif dimulai dalam 1 jam setelah kelahiran bayi hingga usia 6 bulan. Nah, untuk prosedurnya, di sini saya akan menjelaskan tindakan atau cara-caranya melakukan laktasi itu seperti apa. Ya, Bu. Nah, baik. Di sini kita akan masuk ke persiapan laktasi ibu hamil. Ya, Bu. Baik Bu, sebelum Ibu masuk ke persiapan laktasi, Ibu harus mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu untuk dipraktekkan di rumah. Yang pertama, Ibu harus menyiapkan handuk. Ya, Yang kedua, kain bersih, ya. minyak oil atau minyak kelapa, Oh ya, Bu. terus kom tutup, Hah? Ya, Bu. kom tutup. Oh, Ah iya. iya. Habis itu kapas steril, Iya. waslap, waskom berisi air hangat, serta bengkok. Iya, Bu. Nah, selanjutnya untuk persiapan laktasi juga, ibu harus mempersiapkan diri ibu, seperti misalnya menjaga asupan nutrisi gizi ibu selama hamil, Ya, terus istirahat yang cukup, ya. hindari merokok, minuman alkohol, dan soda. Ya, Bu. Tidak mengkonsumsi obat-obatan selain yang diberikan oleh bidan atau dokter. Ya, Menjaga kebersihan diri, serta menjalankan ANC dengan teratur ya Bu. ya, Bu. Nah, baik Bu. Di sini juga ada beberapa perawatan payudara untuk persiapan laktasi. Ya, Bu. Yang harus Ibu lakukan yang pertama menjaga kebersihan payudara, terutama kebersihan daerah puting susu. Yang kedua melenturkan dan menguatkan puting susu sehingga memudahkan bayi pada waktu menyusui. Ya, Bu. Yang ketiga merangsang kelenjar-kelenjar air susu sehingga produksi ASI banyak dan lancar. Ya, Bu. Yang keempat dapat meningkatkan kelainan payudara secara dini dan melakukan upaya untuk mengatasinya. Ya, Bu. Yang kelima mempersiapkan mental, psikis ibu untuk menyusui. Oh iya, Bu. Nah, dalam beberapa tahap yang sudah saya jelaskan, dari tahap-tahap itu juga ibu harus melakukannya dengan benar. Karena jika ibu melakukan kelalaian dalam perawatan payudara saat hamil, bisa terjadi beberapa faktor yang tidak kita inginkan. Misalnya yang pertama, ASI tidak keluar. Yang kedua, puting susu tidak menonjol sehingga bayi sulit menghisap meskipun bayi menghisap ASI pada areola payudara ibu. Ya, Bu. Yang ketiga, produksi ASI sedikit sehingga tidak cukup dikonsumsi bayi. Oh, Ibu. Yang keempat, infeksi pada payudara
payudara bengkak atau bernanah. Yang kelima, muncul benjolan di payudara. Ya, Nah, maka ibu harus melakukan tindakan-tindakan yang saya jelaskan atau peralatan-peralatan secara steril supaya tidak terjadi kelalaian-kelalaian yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk melakukan perawatannya itu sendiri juga memiliki beberapa cara, Bu. Yang pertama, basahi kedua telapak tangan dengan minyak kelapa atau baby oil. Yang kedua, kompres puting susu sampai areola mamae dengan minyak kelapa selama 2-3 menit. iya Bu. Tujuannya untuk memperlunak kotoran atau kerak yang menempel pada puting susu sehingga mudah dibersihkan. Ya Bu. Jangan sampai membersihkan dengan alkohol ya Bu, Bu. atau yang lain yang bersifat iritasi karena dapat menyebabkan puting susu lecet. Ya. Yang ketiga, kedua puting susu dipegang lalu ditarik, diputar ke arah dalam dan ke arah luar, searah dan berlawanan jam-jam. Iya Bu. Yang keempat, pijat kedua areola mamae sekitar 1 hingga keluar 1-2 tetes air susu. Iya Bu. Yang kelima, kedua puting susu dan sekitarnya dibersihkan dengan air hangat dan handuk kering bersih. Yang terakhir, pakailah BH yang menampung payudara dan sehingga sesuai dengan bentuk payudara. Jangan ketat dan jangan menekan payudara hanya karena ini mempertahankan bentuk payudara ya Bu. Mempertahankan bentuk payudara setelah hamil dapat dilakukan dengan gerakan memperkuat otot kedua lengan disilangkan di depan dada sehingga menekan siku lengan lainnya. Kemudian lakukan tarikan sehingga terasa tegang otot-otot di dasar payudara. Nah, Ibu, setelah saya menjelaskan beberapa cara, tindakan, sampai faktor-faktor apa saja yang bisa membuat kelalaian dalam laktasi serta alat-alatnya, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Nah, kalau untuk kita melakukannya sendiri apakah bisa Bu? Bisa Bu, dengan sendirinya juga bisa. Nah, untuk manajemen laktasi sebaiknya Ibu lakukan selama awal kehamilan hingga selama masa menyusui ya Bu. Baik Bu. Dan juga terapkan untuk kebersihannya ya Bu, Ya. supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik Bu. Nah, baik. Jika Ibu sudah mengerti, apa perlu kita membuat kesepakatan untuk kunjungan ulang? Bisa Bu, bisa. Kira-kira kapan Bu Ibu bisa mau atau? Kalau untuk ibadah dengan kontrol bisanya bulan depan Bu. Oh baik, kita untuk bulan depan ya Bu. Ya Bu. Nah baik Bu, karena saya sudah menjelaskan semuanya dan Ibu juga sudah mengerti. Iya. Baik, kita akhiri saja ya Bu. Nah Ibu, semoga Ibu bisa melaksanakannya di rumah ya